nasi tepung. Selamat Selamat pagi pagi. Pak Madani. Selamat Pagi, Bu. pagi, Mas. Selamat pagi Bu Mariana. Selamat pagi. Salam, Aguna. Selamat pagi. Selamat pagi Abuna, Abuni. Justina. Halo. Shalom, Abuna, Abuni, Bapak Ibu Salam, sekalian. Pak Ito. Shalom, selamat Nancy, pagi Bapak dan Ibu. Kak Jusna. Terima Selamat kasih pagi. Selamat pagi Salam, semuanya. Aguna. Amin. Shalom Abuna dan Abuni, Bapak Ibu semua selamat pagi. Selamat pagi, Le. Selamat Pagi, pagi. Le. Pagi Oma Leli, Abuni. Bintang Duma. Kak Salam. Selamat pagi, Musa, Kak. Shalom, selamat Kak. pagi. Selamat pagi. Justina. Selamat Salam. pagi, Nana. Rumah, selamat Oma pagi. Leli, Oma Selamat Leli, pagi. selamat Bu pagi. Leli, selamat pagi. Selamat Pak pagi, Bu Musa. Rani. Selamat pagi, Pak Musa. Pagi, Selamat Pak pagi. Madani. Salam Abuna. Hai, selamat pagi. Mariana, Ibu Mariana. Sinai, Ibu Sinai. Enggak, ini ada apa-apa, Pak? Ini Ada TV kan? Pagi. ya Ibu Dengsi. Selamat pagi ya. Pagi. Ibu Leli, selamat pagi. Dah. Oma. Iya, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Shalom, Abuna. Ya, Selamat ya, pagi. ya. Itu dia. Terima kasih. Pindah. Oke, puji Tuhan. Musa, selamat pagi. Selamat pagi. Kita sudah sampai di akhir pekan, tapi kita percaya penyertaan Tuhan tidak pernah berakhir. Yang setuju katakan amin. 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 Ya, siapa yang percaya Amin. bahwa hari ini di antara kita semakin merasakan bagaimana kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan kita itu semakin berlimpah-limpah. Boleh angkat tangannya, taruh tangan di dada sama-sama. Kita berdoa langsung ya Bapak Ibu ya. Kita satu dalam doa ya. Kami datang ke hadirat-Mu yang kudus. Ini hati kami ya Tuhan. Bentuk hati kami seturut kehendak-Mu sampai Engkau juga membentuk karakter kami. Engkau bentuk tubuh jiwa roh kami, Engkau bentuk manusia rohani kami sampai kepada manusia ilahi-Mu ya Tuhan. Kami rindu pertumbuhan rohani ini berjalan terus, semakin kami rasakan bukan hanya tentang kebaikan-kebaikan Tuhan saja, tetapi bagaimana keberadaan kami di antara keluarga kami, di tengah masyarakat benar-benar memuliakan Engkau. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Kami sepakat mau memuji Engkau. Kami siap untuk menerima pengajaran-Mu, agar firman-Mu terpancar di dalam kehidupan setiap kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. 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 Amin ya Bapak Ibu sekalian terkasih ya. Ya, sukacita Tuhan kiranya tetap berlimpah di dalam kehidupan kita sama-sama. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, kita mau sama-sama menaikkan pujian. Abuna akan mulai share. Abuna cek dulu ya. Oke, baik.
Tuhan Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku tak tersembunyi bagimu. Dalam kesesakanku, ku mau berdiam dan berharap padamu. Yesus, kau sumber kekuatanku. Sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milikmu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Anugerahkan kuasa-Mu mengubah hatiku untuk selalu berserah sepenuhnya hanya kepadamu. Sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milikmu, aku pertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Yuk sambil taruh tangan di dada sama-sama. Sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milikmu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Kita beri tepuk tangan yuk. Amin Bapak Ibu ya. Biar kita tetap terus memproklamirkan kita ini miliknya Tuhan, bukan milik dunia ini ya. Supaya kita tetap bisa seperti Salomo saat ia baru saja mendirikan rumah Tuhan,
meneruskan apa yang menjadi ketentuan dari papanya atau legacy dari ayahnya, yaitu Raja Daud. Untuk itu kita mau lanjutkan Bapak Ibu. Kemarin kita cuma baca sampai ayat 9. Nah sekarang kita mau baca ayat 10-nya. Masih di 2 Tawarikh pasal 8, tapi sekarang kita baca dari ayat 10. Oke. Dua Tawarikh pasal 8. Kita mulai baca ayat yang ke-9 karena kemarin kita terakhir di 9 ya, supaya nggak lupa. Tetapi orang Israel tidak ada yang dijadikan budak oleh Salomo untuk pekerjaannya, melainkan mereka menjadi prajurit atau prawira pasukan berkuda atau panglima atas pasukan kereta dan pasukan berkuda. Dan inilah pemimpin-pemimpin umum Raja Salomo, 250 orang yang memerintah rakyat. Dan Salomo memindahkan anak Firaun dari kota Daud ke rumah yang didirikannya baginya, karena katanya tidak boleh seorang istriku tinggal dalam istana Daud Raja Israel, karena tempat-tempat yang telah dimasuki tabut Tuhan adalah kudus. Lalu Salomo mempersembahkan korban-korban bakaran bagi Tuhan di atas mezbah Tuhan yang didirikannya di depan balai bait suci, sesuai dengan apa yang menurut perintah Musa ditetapkan sebagai korban untuk setiap hari, yakni pada hari-hari Sabat, pada bulan-bulan baru, dan 3 kali setahun pada hari-hari raya, pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya pondok daun. Dan menurut peraturan Daud ayahnya, ia menetapkan rombongan para imam dalam tugas jabatan mereka, dan orang-orang Lewi dalam tugas menyanyikan puji-pujian dan menyelenggarakan ibadah di hadapan para imam setiap hari menurut yang ditetapkan untuk hari itu. Dan juga penunggu-penunggu pintu gerbang dalam rombongan mereka untuk setiap pintu gerbang. Karena demikianlah perintah Daud, abdi Allah. Mereka tidak menyimpang dari perintah raja mengenai para imam dan orang-orang Lewi dalam perkara apapun, juga mengenai perbendaraan. Maka terlaksanalah segala pekerjaan Salomo, dan hari dasar rumah Tuhan diletakkan sampai kepada hari rumah itu selesai. Dengan demikian selesailah sudah rumah Tuhan. Kemudian Salomo pergi ke Ezion Geber dan ke Elot yang letaknya di tepi laut di tanah Edom. Dengan perantaraan anaknya Huram mengirim kapal-kapal kepadanya, dan anak buah yang tahu tentang laut bersama-sama anak buah Salomo mereka sampai ke Ofir. Dan dari sana mereka mengambil 450 talenta emas yang mereka bawa kepada Raja Salomo. Elot itu di mana Bapak Ibu? Ilat Bapak Ibu ya, yang dekat pantai itu, yang ada museum batu-batu permata. Kita udah pernah ke sana bagi yang udah pernah datang sama Abuna ya. Walaupun tidak semua rombongan datang ke Ilat ya. Oke. Jadi kalau kita bayangkan udah ke sana, ternyata luas banget ya wilayah kerajaan Salomo peninggalan Raja Daud. Dahsyat, luar biasa ya. Oke, jadi apa yang menjadi pesan Roh Kudus untuk kita semua hari ini, orang-orang beriman yang mengasihi Tuhan? Coba boleh lambaikan tangannya, Bapak Ibu sekalian, orang beriman yang mengasihi Tuhan Yesus, yang bertumbuh dalam firman Tuhan. Kasih tos dulu buat rekan-rekan kita semua yang buka kamera. Iya, terus kasih sarangnya juga. Iya, gitu ya. Kasih senyum lah ya, puji Tuhan ya. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang apa Bapak Ibu? Baik, sangat baik, teramat baik, selalu baik, selamanya baik. Oke, tadi tosnya sudah. Nah, hari ini apapun dan kemanapun Bapak Ibu melangkah pergi, dan juga anak-anak nih ya, kan masih ada yang sekolah, mungkin ada yang kegiatan ekstrakurikuler atau dalam persiapan mau wisuda di
minggu-minggu depan atau ada persiapan untuk menjajaki pembicaraan dan perundingan dan juga kerjasama baru. Kita harus belajar bagaimana seorang Salomo pribadi yang berkhidmat, ya. Saya melihat dari sisi pribadinya, bukan dari anak raja, bukan begitu ya. Karena anak pendeta tapi kalau pribadinya nggak benar ya nggak benar aja gitu. Anak presiden kalau pribadinya nggak benar ya nggak benar aja gitu. Ya, jadi saya mengambil dari sisi perspektif seorang pribadi Salomo. Terlepas Salomo itu anaknya Raja Daud atau bukan. Tetapi menurut Abuna memang Salomo ini kepribadiannya bagus. Kenapa? Yang pertama, dia nggak pernah coba cari hikmat di luar selain daripada Tuhan. Kita udah pernah bahas ini. Ya, dan kita lihat hasilnya pada saat eskalasi kepercayaan yang Tuhan berikan di momentum ketika ayahnya meninggal dan meninggalkan peninggalan warisan kerajaan dari Daud. Ya, kalau Salomo ini bukan terbentuk sebagai anak muda yang mengandalkan hikmat Tuhan, nggak lama juga hancur, nggak mungkin dia bisa membangun ini semua. Kualitas dirinya itu luar biasa. Apa itu? Yang pertama adalah sampai detik kita baca tadi, Salomo masih tetap sebagai Salomo yang konsisten. Menjaga konsistensi sesuatu dalam diri seseorang itu tidak gampang. Dan itu tidak bisa dilakukan tanpa keterlibatan kuasa daripada Tuhan, hikmat daripada Allah. Karena manusia itu mudah sekali terombang-ambing kalau ada masalah. Pada hakikatnya manusia itu gak ada yang mampu untuk bertahan dengan kekuatannya sendiri. Tetapi kalau manusia itu bisa bertahan, itu semua niscaya karena kekuatan daripada Allah. Apapun keadaan kita, kalau kita mengandalkan Tuhan, mulai dari hikmat Tuhan dan segala sesuatu yang ada daripada Tuhan, kalau dia mampu bertahan, itu niscaya karena kekuatan Allah, bukan karena kekuatannya sendiri, bukan karena pengalamannya selama ada di dunia ini atau bekerja dalam bidangnya. Ya, jadi untuk anak-anak muda, ya, untuk anak-anak terkasih yang ikut BW setiap pagi, ya mungkin memang sakit karena mata masih berat disuruh bangun. Tetapi percayalah, jangan lihat sekarang, kita tunggu 5-10 tahun ke depan. Apa yang berat di mata ini tidak akan membuat hidupmu semakin berat. Tetapi kalau engkau melanggar dan melakukan di luar dari yang diajarkan oleh orang tuamu, kalau orang tuamu mengajarkan seperti yang Abuna suka ingatkan, ajari anakmu setiap hari itu bangun pagi, cari wajah Tuhan. Kalau sudah diajarkan begini, kalian itu ngikutin terus, lihatnya jangan sekarang, tapi 10 tahun ke depan. Ya. Karena apa? Karena keterlibatan hikmat daripada Allah itu akan semakin membentuk karakter seseorang. Sama seperti Salomo. Mulai dari dia menyelesaikan apa yang sudah diselesaikan. Itu apa? Pembangunan besar-besaran. Kita sudah lihat di ayat yang pertama seperti kemarin. Kemarin kan Abuna minta tolong digarisbawahi kan. Setelah lewat 20 tahun selesailah Salomo. Kita yang baca enak setelah selesai selama 20 tahun. Tapi jangan lihat 20 tahunnya. Lihat bagaimana 365 hari dikalikan 20. Buset. Gak gampang itu. Ya. Untuk melewati 20 tahun tidak menjadi pribadi yang lengah. Tidak menjadi pribadi yang cepat puas diri. Itu gak gampang. Dan itu terlihat dari mana? Terlihat dari ayat-ayat berikutnya, saudara. Seperti yang Abuna sampaikan kemarin. Ketika semuanya berjalan sudah dengan baik, dia dapat hadiah dari Huram kah, dia dapat kebaikan dari siapakah, itu tidak membuat dia kendor. Dan tidak membuat dia dalam tanda kutip berkompromi dengan kebenaran atau ketentuan atau ketetapan yang sudah dia dapat sebelumnya. Sedangkan rata-rata kita kebanyakan itu ngejaga konsistensi itu sulit.
Sulitnya kenapa? Kadang-kadang kita suka kompromi. Ya udahlah, Tuhan juga ngerti. Ya udahlah, gembala kita juga paham. Ya udahlah, bos kita juga pasti paham. Ya udahlah, anak buah kita juga pasti bisa ngerti. Padahal saudara, kalau kita merindukan kapasitas kita diperlebar, kepercayaan kita ditambah, kuncinya jadilah seperti Salomo di masa ini, ya, di masa ini. Yaitu apa? Tidak cepat puas diri, tidak menjadi lengah. Tetap konsisten, meneruskan melakukan sebagaimana yang sudah diajarkan dan ditetapkan. Salomo diajarkan bagaimana menjaga tatanan ibadah, dia lakukan. Salomo diajarkan bagaimana mengatur pemerintahan dengan benar, dia juga kerjakan. Salomo diberikan dilatih tentang keberanian untuk berkembang. Yaitu apa? Berani melakukan ekspansi ekonomi. Tapi bukan secara berantakan atau main hantam sana hantam sini. Tapi ekspansi ekonominya itu tertib. Dan walaupun dia ekspansi, berkembang ke sana kemari, dia tetap setia sebagai dirinya sebagai anak, dan dia pun tetap setia melakukan perintah Tuhan melalui apa yang sudah ditetapkan oleh Daud ayahnya. Sedangkan kadang-kadang di sekeliling kita, atau mungkin bahkan kita pernah, baru kita berhasil sedikit, punya duit sedikit, kita udah berani bentak orang tua gitu. Padahal belum ada apa-apanya kalau menurut Tuhan gitu ya. Waktu kurang kita bisa memperlakukan orang tua dengan baik. Waktu kurang kita bisa memperlakukan gembala kita dengan baik. Waktu kurang kita bisa memperlakukan pasangan kita dengan baik. Begitu dikasih lebih langsung congkak, langsung pongah, langsung lupa keberadaannya siapa. Langsung milih tempat duduk kalau di gereja. Langsung milih tempat makan kalau diajak makan. Kenapa? Karena menurut dia saya sudah berkembang ini. Masa di tempat yang kayak begini lagi? Makanya gak heran kadang-kadang seringkali kita lihat kejatuhan seseorang itu karena kesalahannya sendiri. Kadang-kadang suka ada azas pembiaran ya. Tapi sebenarnya bukan Tuhan membiarkan, Tuhan mengizinkan karena apa? Tuhan masih memberi kesempatan dia mampu gak melewati ujian ini. Nah sampai tahap ini Salomo tetap mampu menjaga konsistensi. Jadi ini penting sekali, kesetiaan itu ternyata kesetiaan yang benar itu menghasilkan sebuah kekuatan, yaitu kekuatan dia tetap konsisten atau menjaga konsistensi. Apa yang dia mulai dengan awal yang baik, dia kerjakan dengan tekun dan dia selesaikan dengan baik. Ya, apa yang dia mulai awalnya dengan baik, dia kerjakan dengan tekun sampai dia selesaikan dengan baik. Dan itu pasti butuh waktu, proses ujian yang lama. Salomo aja 20 tahun. Itu terhitung dari proses dia mengatakan, "Iya saya kerjakan rumah Tuhan ini, Pak." Sampai selesainya itu pas 20 tahun. Kalau dihitung dari sebelumnya kan lebih lama lagi. Karena banyak orang bisa mulai dengan semangat pada awalnya, tapi cuma sedikit yang akhirnya bisa menyelesaikan dengan setia, taat sampai akhir ya. Awalnya bergelora, awalnya berapi-api gitu ya. Tapi belakang pas di tengah-tengah sudah mulai kendor, ujungnya apa? Nggak konsisten. Karena apa? Karena dia mengizinkan, membiarkan dirinya seperti itu. Tapi kalau kita lihat Salomo tidak mengendorkan sedikit pun apa yang menjadi aturan, apa yang menjadi ketetapan, apa yang menjadi kewajiban. Ya, tahu dari mana Abuna? Konsistensi Salomo itu terlihat dalam apa? Bagaimana Daud mengatur
umat, mengatur tata kelola sistem, semuanya itu yang dia lakukan juga seperti ayahnya. Nah coba sekarang anak-anak ya, kita ini sampai hari ini, ya kalian sampai hari ini sudah belum secara konsisten melakukan apa yang dilakukan oleh ayah ibumu? Lalu misalnya anak-anak ada yang bilang begini, emang papa mama saya ngapain Abuna? Papa mama saya cuma bisa ngajarin doang, gak bisa jadi teladan. Nah, tapi kan ada banyak orang tua rohani di sekeliling kamu. Kalau kamu benar-benar membuka mata rohani kamu. Katakanlah orang tua jasmani kamu belum menjadi orang tua yang ideal untuk bisa menjadi teladan. Tapi kan ada bapak ibu gembala kamu di gereja. Ada bapak ibu guru kamu di sekolah. Masalahnya adalah apa? Kita tidak mau menganggap dan memandang mereka sebagai orang tua, the second parents kita, orang tua kedua kita. Selama kita tidak mengakui, semua nilai-nilai itu tidak akan diterima dan diserap dan dilakukan. Termasuk juga anak kandung. Anak kandung itu kalau misalnya nggak nganggap bapaknya itu adalah teladan dia, ibunya adalah teladan dia, mau diomongin sampai mulut berbusa juga nggak akan pernah ada kejadian apa-apa. Ya, jadi ini bukan cuma masalah orang tuanya saja, anaknya juga harus proaktif. Mau nggak melihat sosok di depan mata dia ini adalah teladan dia. Kalau cuma sekedar orang tua yang ngasih makan, ngasih minum, ngasih sekolah dan lain sebagainya, ya nggak akan pernah bisa. Karena apa? Orang tua hanya sebagai pengajar, pengoceh, ngoceh terus tiap hari. Nah, orang tua juga harus melihat diri kita. Daud itu berhasil membentuk karakter Salomo karena dia tidak hanya mengajar anaknya, tapi juga dia melibatkan anaknya dan menjadikan diri Daud itu sebagai mentor pribadinya anaknya ini, mentor pribadi Salomo. Bapak Ibu, ini kalau diterapkan dalam pelayanan ya, gereja, kemudian di kantor, ini akan menghasilkan potensi yang luar biasa. Seandainya jikalau kita sebagai yang memimpin tidak melihat hanya sebagai pemimpin saja, tapi kita memandu, menuntun dan memberi contoh. Misalnya contoh begini. Ayo kita jaga kebersihan ruangan ini. Itu kan cuma ajaran ya, itu cuma himbauan. Kalau dia tidak melakukan juga membersihkan, membereskan, berarti dia tidak menjadikan diri dia teladan. Nah, tapi masalah berikutnya, orang yang dipimpin ini mau nggak melihat sosok pemimpinnya di depan mata dia ini sebagai mentor rohaninya, mentor pribadinya, atau cuma sebagai pemimpin di gereja atau pemimpin di perusahaan. Sehingga semua etos kerja, bagaimana seorang pemimpin juga bisa membereskan sendiri dengan caranya sendiri, tidak hanya meja kerjanya sendiri, tidak hanya ruangannya, tapi juga ruangan lain sampai ngambil sapu apa. Bisa nggak dijadikan sebagai panutan atau kita cuma ngelihat cuek aja gitu? Karena kalau kita tidak melihat sosok di depan kita yang otoritasnya lebih tinggi sebagai mentor pribadi kita atau teladan kita, ini orang walaupun hebat dalam teologi, hebat dalam studi, titelnya panjang, mau ngoceh sampai mulut berbusa, gak akan pernah bisa diikutin sama yang lain. Selama yang ngikutin itu juga tidak memandang sebagai mentor pribadi. Jadi bagaimana Abuna? Harus diomongin, tanya sama mereka. Apakah Anda melihat saya hanya sebagai atasan atau sebagai teladan? Nah, kita yang sudah menjadi teladan, kita harus konsisten. Teladan itu kan gak harus sempurna dalam segala aspek. Tapi lihat bagaimana ketika sedang bercengkerama dengan orang-orang yang dipimpinnya. Ya kita seharusnya juga sama. Kalau kita menjadikan Kristus sebagai teladan kita harus menikmati setiap kita bercengkerama dengan hadiratnya.
Oh saya nggak ngerasain bagaimana bercengkrama. Oh karena nggak pernah merasakan hadiratnya. Terus gimana cara merasakan hadiratnya? Karena nggak pernah terbuka, hatimu nggak pernah engkau buka untuk menjadikan Kristus sebagai Bapak rohanimu, sebagai teladan dalam hidupmu. Makanya kekristenannya itu nggak konsisten. Bisa pas lagi diberkati, dia kencang sama Tuhan. Nanti begitu atau ada juga masa di mana semakin diberkati malah semakin longgar, makin banyak alasan gitu. Atau sebaliknya, kenapa? Enggak konsisten. Keintimannya juga enggak konsisten. Bisa masih mampu mengatakan begini, ntar dulu deh. Capek nih doa terus. Berarti enggak konsisten. Kalau memang selama ini di antara kita ternyata belum sampai di tahap menjadikan Kristus sebagai teladan. Yuk sama-sama kita mulai sekarang. Kita jadikan Kristus sebagai teladan, terus Alkitab sebagai buku keteladanan, buku suci keteladanan orang Kristen, orang percaya seperti kita. Supaya apa? Kita bisa konsisten dalam mengatur tata kelola waktu kita. Sama seperti Salomo, mengatur umat juga adil. Menjaga kemurnian ibadah juga tetap ada sebagaimana yang diwariskan oleh bapaknya. Itu lihat, dia kan melarang istrinya yang dari Mesir kan. Dia bilang tidak boleh seorang istriku tinggal dalam istana Daud ayat 11. Ini tabut Tuhan ini adalah kudus, jadi gak boleh sembarangan. Hanya orang pilihan sama. Ketika di dalam gereja gak boleh sembarangan. Nah banyak sekali kita apa? Melakukan azas pembiaran. Di kantor. Kantor mana boleh sembarangan sih? Kantor harus jaga tata krama. Kantor harus jaga manner, harus jaga sopan santun. Makanya kalau kita tidak mampu dan tidak aware atau tidak peka dengan hal ini. Nanti terjadinya begini Bapak Ibu. Di rumah beda, di gereja beda, di kantor beda. Bisa jadi di kantor dia menjadi pribadi yang sopan, halus ngomongnya, dia nurut gitu ya. Tapi begitu sampai di gereja pribadinya beda lagi. Nanti sampai di rumah beda lagi. Kenapa? Karena dia tidak atau belum menjadikan Tuhan Yesus sebagai teladan utama dalam hidupnya. Sehingga firman Tuhan dalam kitab suci sebagai bahan utama, panduan utama dalam kehidupannya. Dan implikasi berikutnya adalah apa? Atasannya juga tidak dia terima sebagai teladan dan sebagai mentor. Bapaknya juga tidak dia terima sebagai teladan dan mentor atau ibunya. Kakaknya atau orang yang berotoritas di atasnya atau gembalanya atau ketua regunya tidak bisa jadikan sebagai mentor atau teladan. Makanya dia nggak bisa konsisten. Ya, hidup ini seperti maraton, bukan sprint. Ya, coba taruh tangan di dada sama-sama. Hidupku ini seperti lari maraton, bukan lari sprint. Apa lari sprint Abu? Itu loh, lari yang jarak pendek. Yang cuma 50 apa 100 meter gitu. Yang begitu prit itu kayak ngejar maling atau dikejar maling gitu ya. Saya gak ngerti juga. Pokoknya larinya kenceng. Buang siapa yang paling kenceng sampai finish. Hidup ini gak seperti itu. Tapi hidup ini seperti lari maraton gitu loh. Maraton itu apa sih? Dia harus mulai menakar tenaga saya dari awal segini. Dengan jarak sekian panjang, saya harus menjaga konsistensi kecepatan saya. Mungkin ada masa di mana saya akan seperti tersusul sama pelari lain. Tapi kita sudah melihat nih bahwa mengukur bahwa dengan begini nanti nih jarak kira-kira 5 km terakhir saya yang akan duluan masuk. Saya tidak akan tumbang di tengah jalan. Saya tidak akan menyerah di tengah lomba ini. Karena apa? Saya nggak kehabisan tenaga. Nah, ada banyak orang kehabisan tenaga dalam berumah tangga, kehabisan tenaga dalam bekerja, kehabisan tenaga dalam melayani. Kenapa? Karena terlalu memaksakan diri.
Kenapa terlalu memaksakan diri? Karena dia menutup diri, sosok di depan dia tidak dijadikan sebagai mentor atau teladan buat kehidupannya. Nah terus kalau misalnya sosok di depan dia tidak jadikan mentor kan sayang gitu. Ada berapa banyak gitu kita kerja, bosnya padahal bagus, kok karyawannya berantakan semua. Karena karyawannya bukan masalah bosnya yang gak bisa jadi teladan. Orang dipimpinnya ini menutup diri. Sama seperti di gereja juga. Gembalanya padahal bagus loh. Tapi aduh jemaatnya kok beda ya, sama pengerja juga beda juga. Bukan masalah gembalanya yang gak kompeten. Jemaat sama pengerjanya yang menutup diri. Kadang-kadang kita suka mikir sebenarnya kapasitas atau kriteria untuk jadi teladan pribadi mereka ini sebenarnya kayak apa sih ya? Kadang-kadang suka mikir begitu Bapak Ibu. Nah, kenapa ini bisa berbeda? Karena dasar pengajarannya berbeda. Yang satu diajarkan berdasarkan firman Tuhan, yang satu bukan diajarkan berdasarkan firman Tuhan, tapi apa kata dunia. Ya jelas berbeda, jadi campuran. Tapi kalau kita berdasarkan pengajaran firman Tuhan, Abuna sangat yakin apapun denominasinya, bagaimanapun warnanya, latar belakang perusahaannya, latar belakang sukunya, yang namanya firman Tuhan itu berakar dan bersumber dari kebenaran sejati. Sehingga apa? Kalau kita terima dan kita awali dengan baik mengenai pengertian firman Tuhan ini, kita terapkan dalam sekolah, pekerjaan dan juga usaha dengan baik dan tekun, gak perlu dipaksakan seperti orang lari cepat, kita akan sampai di titik akhir sama baiknya, bahkan mungkin bisa jadi lebih baik dibandingkan awal yang kita lakukan dengan takaran baik sebelumnya. Amin. Dalam doa, ibadah, pelayanan, pekerjaan dan kehidupan kita sehari-hari, kita tetap bisa mengawali dengan baik, tekun tetap setia mengerjakannya dengan baik, sampai kita mengakhiri juga dengan baik. Pejamkan mata Bapak Ibu dan anak-anak, taruh tangan di dada. Dengarkan apa yang Abuna sampaikan. Apakah kita masih menjaga semangat awal kita dalam pertama kali bekerja, pertama kali masuk sekolah, pertama kali masuk kuliah, pertama kali bergereja? Apakah ada area dalam hidup saya yang mulai kendor dan butuh dibangkitkan kembali? Yang mulai tertutup dan butuh dibuka kembali? Mari kita satu dalam doa. Tuhan yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kami mau sepakat Engkaulah teladan yang terutama dalam hidup kami. Firman-Mu sumber keteladanan dan panduan kehidupan yang harus kami miliki dan ketahui untuk kami lakukan. Selanjutnya, kami rindu untuk tetap bisa mengawali segala sesuatu dengan baik, setia dengan tekun mengerjakannya dengan kualitas yang sama, sampai pada akhirnya aku tiba di bagian akhir juga dengan kualitas yang baik, bahkan lebih baik lagi. Aku tidak mau lagi menjadi pelari cepat yang menghabiskan tenaga, menghabiskan waktu, dan itu terbuang sia-sia. Kelihatan baik dan menang, namun jarak pendek. Ketika itu ditambah jaraknya, aku kelelahan dan menyerah di tengah jalan. Aku tidak bisa menyelesaikan pertandingan iman ini. Aku tidak bisa menyelesaikan perlombaan iman ini. Tapi saat ini, biarlah melalui pertemuan setiap bangun pagi di BW ini, kami semua akan sama-sama naik di podium kemenangan kami. Tiba di garis finish, mengakhiri segala sesuatu yang kami kerjakan dengan kualitas yang benar. Kami konsisten sebagai orang Kristen, konsisten sebagai istri yang sabar,
konsisten sebagai suami yang mendidik, konsisten sebagai anak-anak yang berbakti, konsisten sebagai pemimpin yang diberkati, konsisten sebagai pelayan Tuhan yang melayani, konsisten sebagai yang dipimpin para pekerja dengan etos kerja yang tidak mengendor. Maka kami percaya kami orang-orang yang akan menerima bagian kami terbaik, sehingga masa demi masa kami selalu dapat menyelesaikan dengan baik, sama seperti seorang Salomo. Untuk itu Tuhan, kami percaya BW ini akan menjadikan kami sebagai pribadi-pribadi yang berhikmat. Bapak, Ibu, dan juga anak-anakku yang terkasih, bukalah tanganmu, terimalah hikmat marifat Allah. Terimalah janji Tuhan, terimalah berkat sorgawi yang dilimpahkan atasmu dan juga atasku. Percayalah bahwa Tuhan memberkatimu berlimpah-limpah. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu masa depan yang penuh harapan, untuk memberimu kepastian, dan untuk memberimu pilihan. Maukah engkau menjadikan Tuhan Yesus Kristus yang adalah Sang Immanuel sebagai mentor pribadimu? Siapkah engkau menjadi mentor pribadimu bagi orang-orang di sekitarmu? Kiranya berkat yang Tuhan sediakan ini pasti kita terima dan kita nikmati, sebab Tuhan menemukan orang-orang yang mampu menjaga konsistensi dalam hidupnya. Dalam nama Tuhan Yesus, tetap percaya, tetap konsisten. Sama-sama katakan amin. Maka tetap akan diberkati. Amin. Bapak Ibu sekalian terkasih. Ya, sekali lagi diberkati ini bukan konteks duit ya. Duit. Terima kasih Pak Abuna. Terima kasih Abuni. Terima kasih. Terima kasih Abuna, Abuni, dan bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Ya. Terima kasih Abuna Abuni, Bapak Ibu Berkati semua. juga. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Bu Nancy dan Pak Gusman. Terima kasih Ibu Marta. Juga terima kasih Talia. Ya, terima kasih perjuangannya. Ya, Ibu Lani, terima kasih juga untuk Ibu sama-sama Ibu Mardina Situmorang. Terima kasih juga. Abuni juga terima kasih. Ini akhir pekan. Abuni akan sebutkan dulu semua ya. Terima kasih Abuni. Sama-sama Bu. Ya, Bu Ya, Aji, ya. Bu, Ibu Lani, Tuhan memberkati. Pak Mardani, ya Tuhan memberkati. Terima kasih Abuna. Terima kasih Abuna. Terima kasih. Bu Maria Sitepu, Bu Natalia, Bu Nancy dan Pak Jusman, Bu Risma Manurung, Bu Sekar, Ibu Sinai, juga Kakak Alden, ya, juga Audrey, mana wajahnya Audrey? Ya, semoga Audrey bisa menampilkan wajahnya. Bu Dora Gunawan, juga Ibu Leli Kristiani, Ibu Lingga, Ibu Marlina, Ibu Marta sudah, Ibu Mimi, juga Pak Musa Lembang, Bu Natalia, Bu Rika, Ibu Yani, putri dari Ibu Yani, Kak Petris, juga pemilik handphone dengan kode yang tidak bisa saya sebutkan. Tapi yang pasti semua yang di sini kita sama-sama katakan, jangan kasih kendor. 1, 2, 3. Jangan kasih kendor. Ya, tetap konsisten. Terima kasih Abuna Abuni, Tuhan berkati. Ya. Abuna juga Bapak dan Ibu. Terima kasih juga Ibu Marlina. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Oke, Tuhan berkati Bapak Ibu semua. Selamat berakhir, selamat menikmati berkat Tuhan. Shalom. Shalom, bye-bye. Terima kasih Abuna Abuni, Bapak-bapak, Ibu-ibu, sampai ketemu hari Senin. Yuk. Terima kasih. Terima kasih. Halo Lika.